Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya, sobat guru? Harus lebih baik dari hari kemarin tentunya ya. Bagaimana menghadapi ujian kenegaraan, ujian seleksi PNS untuk guru dan sebagainya? Apa yang dibutuhkan dalam mengerjakan soal? Yang pertama adalah pengetahuan, ketelitian, selanjutnya kecepatan dalam mengerjakan soal. Nah, berikut ini saya akan membagikan tips dan trik untuk mengerjakan soal matematika BGSD untuk menghadapi ujian seleksi calon guru P3K 2021. Soal yang pertama, hasil dari 1224 dibagi negatif 12 dikali negatif 9 adalah. Tipsnya kita tentukan terlebih dahulu hasilnya negatif atau positif. Di situ positif dibagi negatif, kemudian dikali negatif, hasilnya positif. Kemudian kita bagikan 1224 dibagi 12, 12 bagi 12 1, 12 kali 1 12, kita kurang 0, 2 turun ke bawah, 2 bagi 12 tidak bisa, 0, 0 kali 12 0, kita turunkan 4 nya, 24 dibagi 2 ada 2, jadi hasilnya 102. Triknya tanpa menggunakan kalkulator, 102 dikali 9 adalah 100 ditambah 2 dikalikan 9 sama dengan 900 ditambah 2 dikali 9, 18. Hasilnya 918. Jawaban yang tepat adalah yang D, 918. Soal berikutnya, sepotong daging dalam kulkas bersuhu minus 3 derajat Celcius. Daging tersebut dipanaskan di atas api sehingga suhu rata-rata naik 8 derajat Celcius setiap 2 menit. Suhu daging tersebut setelah dipanaskan 6 menit adalah. Triknya kita langsung buat kenaikan suhu tiap 2 menitnya, yaitu mulai dari 0, menit kedua, menit keempat, dan menit ke-6. Awalnya yaitu minus 3 derajat. Di situ kenaikannya 8 derajat Celcius. Jadi minus 3 derajat pada suhu kedua ditambah 8 derajat sama dengan 5 derajat. Di 4 menit suhunya adalah 5 derajat ditambah 8 derajat sama dengan 13 derajat. Di menit ke-6 13 derajat ditambah 8 derajat sama dengan 21 derajat. Jadi jawabannya adalah 21 derajat, yang E. Soal berikutnya, KPK dari bilangan 48, 84, dan 98 adalah. Kita langsung faktorisasi prima dari 48, 84, dan 98. 48 dibagi 2, 24, 24 dibagi 2, 12, 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. 84 dibagi 2 sama dengan 42, dibagi 2 sama dengan 21, dibagi 3 sama dengan 7. Sehingga 84 adalah 2 pangkat 2 dikali 7. 98 dibagi 2 49, 49 bagi 7 sama dengan 7. Sehingga 98 sama dengan 2 dikali 7 pangkat 2. Ingat, KPK adalah perkalian semua faktor-faktor yang ada, dan bila ada yang sama dipilih yang berpangkat besar. Ingat, KPK perkalian semua faktor-faktor bilangan
yang ada, dan bila ada yang berpangkat maka dipilih yang berpangkat yang besar. Maka semua faktornya adalah 2, 3, dan 7. Kemudian kita pilih pangkatnya yang besar. 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 16 dikali 3 dikali 49 sama dengan 16 dikali 147 sama dengan 2352. Jadi jawabannya adalah 2352 yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 28, 42, dan 76 adalah. Untuk soal FPB, trik mengerjakan soal yang paling cepat adalah dengan membagi bilangan-bilangan tersebut dengan pilihan faktor yang ditentukan di pilihan gandanya. Jika nanti ada jawaban yang lebih dari satu yang benar, maka kita pilih yang terbesar karena faktor persekutuan yang terbesar. Jadi 28 kita bagi 4 habis sama dengan 7. 42 kita bagi 4 tidak habis. Karena tidak habis, kita tinggalkan selanjutnya ke pilihan berikutnya, yaitu 2. 28 bagi 2 habis, 42 dibagi 2 habis, 76 dibagi 2 habis. Jadi B benar. Selanjutnya untuk yang C, 28 dibagi 8 tidak habis. Tidak usah kita lanjutkan, kita lanjut ke pilihan yang D. 28 dibagi 7 habis, 42 dibagi 7 habis, 76 dibagi 7 tidak habis. Kita lanjut ke pilihan berikutnya. 28 dibagi 14 habis, 42 dibagi 14 habis, 76 dibagi 14 tidak habis. Jadi jawaban yang tersisa cuma yang B, 2. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru SD hendak mengajar konsep FPB, rancangan aktivitas peserta didik yang paling sesuai dengan panduan berbasis konstruktivisme adalah peserta didik diminta untuk mencari faktor dari suatu bilangan dengan ketentuan memiliki faktor lebih dari 2. Bilangan tersebut adalah titik-titik 25, 11, 31, 23, atau 29. Kita bagi trik dan tipsnya ya. Bilangan yang memiliki hanya 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, adalah bilangan prima. Jadi bilangan yang faktornya lebih dari 2 faktor itu bukan bilangan prima. Untuk Bapak dan Ibu guru pasti sudah tahu mana yang bilangan prima dan mana yang bilangan bukan bilangan prima. Dari 25, 11, 31, 23, 29, sudah pasti yang bukan bilangan prima adalah yang A, 25. Karena 25 punya faktor 1, 5, dan 25. Selain 25, bilangan yang lain hanya memiliki faktor bilangannya 1 dan juga bilangan itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang A, 25. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pecahan berikut yang terletak di antara 5/6 dan 6/7 adalah. Untuk soal seperti ini, tips dan triknya adalah kita rubah semua pecahan, baik itu di soal maupun di pilihan jawaban, dengan pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu kita pilih yang paling besar, yaitu 84. Kita rubah 5/6 menjadi 70/84 dan 6/7 menjadi 72/84. Pecahan pada pilihan jawaban, yang A tetap 71/84, yang B 36/42 kita jadikan dengan
penyebut 84 menjadi 72 per 84, yang C tetap 70 per 84, yang D 37 per 42 sama dengan 74 per 84, yang E 35 per 42 sama dengan 70 per 84. Pecahan bilangan di antara 5 per 6 dan 6 per 7 artinya sama dengan pecahan di antara 70 per 84 dan 72 per 84. Jadi yang di antara 70 dan 72. Yang di antara 70 dan 72 yaitu 71. Jawabannya yang benar yang A, 71 per 84. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Cindy mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 2 hari. Firman untuk pekerjaan yang sama dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari. Sedangkan Teguh dapat menyelesaikan dalam waktu 4 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu ... Kita tentukan dulu berapa persen atau berapa bagian yang mampu dikerjakan masing-masing orang dalam waktu 1 hari. Cindy mampu mengerjakan satu pekerjaan dalam waktu 2 hari. Artinya dalam 1 hari Cindy mampu mengerjakan 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Firman dalam 1 hari mampu mengerjakan 1 dibagi 3 hari sama dengan sepertiga pekerjaan. Sedangkan Teguh dalam 1 hari mampu mengerjakan 1 dibagi 4 hari sama dengan 1/4 pekerjaan. Jika mereka bekerja bersama-sama, artinya bagian-bagian itu dijumlahkan. Dalam sehari mereka mampu mengerjakan setengah untuk Cindy, sepertiga untuk Firman, dan 1/4 untuk Teguh. Dijumlahkan sama dengan setengah ditambah sepertiga ditambah 1/4 sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 12, sehingga 6 ditambah 4 ditambah 3 per 12 sama dengan 13 per 12. Jadi sehari sama dengan 13 per 12 pekerjaan. Maka satu pekerjaan dapat dikerjakan dalam waktu, kita balik, 12 per 13 hari. 12 per 13 hari itu sama dengan kita kalikan 24. 12 kali 24 per 13 jam sama dengan 288 per 13 sama dengan 22,15 jam. Ingat, dalam merubah jam ke satuan menit itu kita kalikan dengan 60, maka 22 jam 15 per 100 dikali 60 menit sama dengan 22 jam 900 per 100 menit sama dengan 22 jam 9 menit. Jawaban yang tepat yang C, 22 jam 9 menit. Soal berikutnya, ibu memiliki sepertiga bagian kue. Kue tersebut dibagi secara adil untuk Evan, Rizky, dan Iqmal. Evan hanya memakan setengah dari bagian kuenya. Sisa kue milik Evan diberikan kepada Iqmal. Bagian kue yang diterima Iqmal adalah, kita terjemahkan terlebih dahulu soalnya. Kue bagian ibu itu sepertiga bagian, kemudian dibagikan kepada 3 anak. Jadi sepertiga dibagi 3. Jadi masing-masing anak mendapatkan bagian 1/9 bagian. Kue Iqbal itu adalah kue bagian Iqbal sendiri ditambah
setengah bagian milik Evan yang sudah dimakan. Jadi kue Iqbal itu sama dengan bagian Iqbal sendiri ditambah setengah bagian Evan, sama dengan 1/9 ditambah setengahnya 1/9. Setengah dikali 1/9, jadi sama dengan 1/9 ditambah 1/18. Kita samakan pembilangnya. 18 1/9 menjadi 2/18 ditambah 1/18, sehingga 2 ditambah 1/18 sama dengan 3/18. Dan jawaban yang tepat adalah yang B. Soal berikutnya, Pak Firman memperoleh penghasilan 7.650.000. Dari penghasilan tersebut, 1/9 bagiannya digunakan biaya bersamaan putra-putrinya, 11% bagiannya digunakan transportasi sehari-hari, 30%-nya digunakan untuk biaya hidup, dan 0,15 digunakan untuk membayar cicilan rumah, serta sisanya digunakan untuk tabungan. Besar dana untuk tabungan adalah titik-titik. Jadi kita rubah dulu bilangan-bilangan pecahan serta rasionalnya ke dalam bentuk pecahan semua. 1/9, 11% itu sama dengan 11/100, 30% sama dengan 30/100, dan 0,15 sama dengan 15/100. Tabungan sama dengan penghasilan dikurangi kebutuhan. Total kebutuhannya adalah 1/9 ditambah 11/100 ditambah 30/100 ditambah 15/100. Kita samakan penyebutnya menjadi 900, sehingga 100/900 ditambah 99/900 ditambah 270/900 ditambah 135/900 sama dengan 604/900. Itu total kebutuhannya. Sedangkan tabungannya adalah 1 dikurangi total kebutuhannya, sama dengan 1 dikurangi 604/900, sama dengan 900/900 dikurangi 604/900, sama dengan 296/900. Kita sederhanakan, kita coret-coret mana yang bisa disederhanakan. 100, 900 dibagi 100, 7.650.000 dibagi 100, sehingga kemudian 765 dibagi 9 tinggal 85. 9-nya dibagi 9 tinggal 1, sehingga tinggal 296 dikali 8.500 sama dengan 2.516.000. Jadi tabungan Pak Firman adalah 2.516.000, yang C. Soal berikutnya ya. Anton dan Penny berangkat dari kota A menuju kota B mengendarai mobil dengan kecepatan berturut-turut 60 dan 40. Maksudnya kilometer per jam ya ini. Penny berangkat terlebih dahulu, selang 2 jam kemudian Anton baru berangkat. Penny akan tersusul oleh Anton setelah berkendara selama titik-titik. Kita tahu bahwa kecepatan itu adalah jarak per waktu, sehingga jarak yang ditempuh itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita lihat untuk Penny berkendara setelah 1 jam, itu artinya sama dengan kecepatan Penny dikalikan 1 jam.
dikali 1 sama dengan 40 km. Sedangkan Anton setelah 1 jam itu kecepatan Anton 60 dikali 1 sama dengan 60 km. Maksudnya dari soal ini adalah kita menentukan KPK dari 60 dan 40. Namun lebih gampangnya untuk triknya kita gunakan tabel kelipatan. Kita buat tabel kelipatan untuk waktu 1 jam, 2 jam, dan seterusnya nanti sampai ketemu kelipatan yang sama, hasil kelipatannya sama. Tabel waktu untuk Anton dan Benny. Untuk jam pertama Anton belum berangkat. Untuk jam pertama Benny sudah bisa menempuh 40 km. Kemudian untuk di jam kedua Anton masih belum berangkat dan Benny sudah menempuh jarak 2 kalinya 40 sama dengan 80. Di jam ketiga Anton baru berangkat. Selang 2 jam Anton baru berangkat. Artinya ketika masuk jam ketiga Anton bisa menempuh 1 jam perjalanan, sehingga bisa menempuh 60 km. Sedangkan Benny sudah menempuh 120. Di jam keempat Anton 120 km, Benny 160 km. Di jam kelima Anton 180, Benny 200. Di jam keenam Anton 240 km dan Benny juga sudah 240 km. Jadi sama. Jadi di titik 240 km Benny dan Anton bersamaan. Jadi Benny akan tersusul oleh Anton setelah berkendara selama 6 jam. Jadi jawabannya adalah yang D. Bagaimana Sobat Guru? Cukup mudah dan cepat kan dalam mengerjakan soal dengan menggunakan tips dan trik? Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan guru semua dalam menghadapi ujian seleksi Guru P3K 2021 nanti. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.